Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendri Tia Warman, NIM 19042063, seorang mahasiswa jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Baiklah, bertemu lagi dengan saya dalam video membahas mengenai perangkat keras dan input device pada sistem informasi manajemen. Yang mana video ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Bapak Iip Permana SST. Baik, langsung saja kepada pembahasan saya itu. Pada materi pertemuan 2 ini, mahasiswa mampu mengaplikasikan perangkat pendukung sistem informasi manajemen. Di mana perangkat pendukung sistem informasi manajemen di sini ada 2, yaitu yang pertama, perangkat keras atau hardware komputer, yang kedua input device atau perangkat masukan. Di sini saya akan membahas secara satu persatu. Yang pertama yaitu perangkat keras. Perangkat keras biasa dikenal dengan hardware komputer, yang merupakan bagian fisik keseluruhan dari sebuah komputer. Pada komputer terdapat komponen-komponen yang salah satu bagiannya adalah perangkat keras, yaitu sebagai bentuk secara keseluruhan fisik yang dapat dilihat maupun disentuh keberadaannya, di mana terangkai sedemikian rupa menjadi sebuah komputer. Sebelum saya lanjut ke materi selanjutnya, saya akan sedikit menjelaskan apa itu komputer. Jadi, yang dimaksud dengan komputer itu penggabungan dari alat elektronik yang saling bekerja sama dengan terkoordinasi oleh kontrol program. Hasilnya memiliki fungsi dan kemampuan tertentu. Kemampuan dari komputer pada dasarnya adalah mampu menerima data dan mengolah data dan dapat mengeluarkan informasi sebagai outputnya. Selanjutnya yaitu macam-macam perangkat keras pada komputer. Yang pertama ada motherboard, yaitu papan sirkuit yang berfungsi sebagai tempat komponen-komponen komputer seperti prosesor, hard disk, RAM, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua yaitu ada prosesor. Prosesor merupakan sebuah IC yang mengontrol seluruh jalannya sebuah sistem komputer atau juga sering disebut dengan otaknya komputer. Yang ketiga yaitu ada hard disk. Hard disk atau hard disk drive merupakan perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai media penyimpanan. Dan ada contoh-contoh lainnya seperti monitor, SSD, RAM, keyboard, mouse, sound card, dan lain sebagainya. Perangkat yang kedua yaitu ada input device atau perangkat masukan. Perangkat masukan itu alat yang digunakan untuk menerima masukan yang dapat berupa data ataupun masukan berupa program. Beberapa alat masukan mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai alat masukan dan sekaligus sebagai alat keluaran untuk menampilkan hasil atau informasi yang demikian disebut sebagai terminal. Alat masukan dapat digolongkan ke dalam beberapa golongan, yaitu yang pertama keyboard, yang kedua pointing device, yang ketiga ada scanner, yang keempat ada sensor, yang kelima ada voice recognizer. Yang pertama itu ada keyboard. Keyboard merupakan alat input yang paling umum dan banyak digunakan oleh orang. Beberapa alat input yang menggunakan keyboard untuk memasukkan input adalah: yang pertama ada visual display terminal, yang kedua ada financial transaction terminal, yang ketiga ada point of sale terminal. Yang kedua itu ada pointing device. Yang termasuk dalam peralatan pointing device adalah mouse, touchscreen, like pen, dan digitizer graphic tablet. Dan yang ketiga yaitu ada scanner. Scanner merupakan alat masukan yang dapat berupa: pertama, magnetic in character recognizer atau dikenal juga dengan MICR reader. Yang kedua yaitu ada optical data reader. Yang keempat ada sensor. Sensor merupakan alat yang mampu secara langsung menangkap data kejadian fisik. Data analog dikumpulkan oleh alat sensor dan dimasukkan ke pengubah ADAC yang selanjutnya diproses oleh komputer. Yang terakhir yaitu ada voice recognizer, yaitu biasa disebut sebagai speech recognizer, yaitu alat untuk membuat komputer mengerti omongan manusia. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan mengenai perangkat keras dan input device pada sistem informasi manajemen. Terima kasih atas perhatiannya saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa pada video berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you.